Halo. Hai, halo. Pagi, siang, malam, sore. Kapanpun ketika waktunya Anda nonton. Ada satu FTV ya, yang tahun 2015-an gitu. Sinetron? Sinetron, baik maaf. Tapi ada FTV-nya juga katanya. Iya gitu ya, kawan. Yang tayang nih jam 5:30 dan kita nggak pernah nonton nih. Iya, betul. Karena kita sudah bekerja waktu itu kebetulan ya. Lalu dibikin filmnya, yang baru rilis aja nih minggu lalu, berjudul Preman Pensiun. Waktu pertama kali nongol nih trailernya, sutradaranya Aris Nugraha. Kenapa nama ini familiar? Setelah di Google, ternyata dia adalah otak di balik Bajaj Bajuri. Jadi ketika kami udah kerja, nggak kebagian nonton Preman Pensiun, tapi kita kebagian Bajaj Bajuri. Dan ternyata Preman Pensiun ini juga sama lah seperti Bajaj Bajuri yang mengambil kaum marginal ya. Betul. Yang mungkin kita suka sanggah keberadaannya, yaitu preman. Tapi dia mengambil itu dengan sisi yang cukup komedi. Jadi lebih santai, walaupun tetap ada drama-dramanya, ada laganya. Karena gue juga nggak familiar dengan FTV dan sinetronnya gitu. Ketika gue nonton trailernya ada do it justice coy menurut gue. Oh ya, serius setuju gue. Gue nggak tahu itu nih, ya apa sih judulnya juga preman yang udah pensiun lalu dia bagaimana. Terus pas lagi nonton trailernya gue nggak tahu nih ceritanya kayak gimana gitu. Tapi setelah kita nonton filmnya ternyata oke loh. Cakep banget. Cakep dan banyak yang bakalan kita bahas di episode kali ini gitu. Sinopsis dulu pertamanya. Jadi ini setelah sinetronnya ya? Ya, sequel ya? Iya, lanjutannya jadi bahwa setelah preman-preman itu pensiun, dan kalau lu pikir secara klise mungkin oke, orang-orang yang dulu preman terus pensiun pasti tobat, nggak juga sih. Ya, tapi at least mereka punya pekerjaan yang walaupun susah tapi insya Allah halal gitu ya. Mereka udah mencar, udah nggak di satu kota lagi. Ini saat ini di Bandung ya? Kurang lebih kayaknya Bandung dan sekitarnya lah gitu. Beberapa masih kontak, beberapa masih bisnis bareng. Jadi kalau misalnya di sinetronnya tuh ada tokoh bernama Bahar. yang jadi ketua geng. Bahar yang diperankan oleh almarhum jadi PT. Terus meninggal, tapi anak-anaknya masih berhubungan erat dengan para istri dari anak buahnya. Betul. Nah, itu salah satu ini yang bagus ya, unsur yang bagus ya. Indonesia kekeluargaan gitu. Betul. Kontinuitasnya dijaga gitu dari yang cerita di sinetronnya seperti apa, yang Baharnya punya tangan kanan bernama Muslihat yang diperankan sama Kang Epi. Kurang lebih tanda kutip gitu bahwa dialah yang sekarang menjadi penerusnya gitu ya. Jadi tetua ya. Apa bilangnya kakak. Bilangnya dia yang di look up tuh sama anak-anak buahnya lah ya gitu, yang meskipun sekarang mereka sudah usaha masing-masing gitu. Terus di Kang Mus sendiri pun juga punya isu yang dulunya belum ada ya, yaitu anaknya makin dewasa dan pacaran. Itu lucu loh. Menarik. Kita ngeliat dia dari sisi sebagai ayah juga. Dan juga dulunya ex-preman gitu. Bagaimana caranya? Ini dengan halusnya di X1 kita mendapatkan kurang lebih pengingat atau pengenalan gitu, siapa-siapa aja karakternya. Gue suka banget sama teknik dia cut-to-cutnya yang luar biasa. Ini epic banget. Gue nggak inget pernah lihat film lain yang gitu. Ada Warkop sama aja bohong, tapi mereka di kelas. Oh ya. Tapi kalau itu kan lebih ke unsur komedi ya, pure komedi. Tapi kalau ini teknik bercerita ya. Bahwa dia bisa mengenalkan segitu banyak tokoh dengan cut-to-cut ini. Dengan cut-to-cut. Jadi lo di sini bayangin kalau ada sebuah dialog yang diucapkan oleh berbagai karakter yang berbeda, dijahit dengan halusnya. Maksud Tadara ini Kang Aris canggih, berbagai macam topik, tapi jadi satu kalimat yang sama. Lalu kita cut, pindah ke sini, dengan halusnya, dan kita karakternya banyak, semuanya dapat. Iya. Tapi dan itu pun selain memperkenalkan, dia juga menyembunyikan. Ada dialog-dialog yang gue rasa ini penting tapi nggak kelihatan sampai kelihatan di akhirnya. Itu cakep banget sih Kang Aris. Itu keren luar biasa. Karakternya banyak tapi nggak ngerasa penuh sih. Iya, tiap karakternya punya ciri khas masing-masing. Tapi nggak seperti Miri Mamet gitu. Yang menurut kami tuh ya ada hal-hal yang sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya unsur komedi dari karakter-karakter ini pun tidak selalu menggulirkan plot ya. Tapi mereka penting dalam cerita gitu. Mungkin karena ini dibawa dari sinetron yang udah kuat karakternya, udah tahu nih porsi masing-masing, jadi bagus gitu. Sebenarnya ada sih katanya karakter yang ada di sinetron tapi nggak ada di film. Oh gitu. Tapi kita kan nggak berasa. Kita nggak tahu. Tapi kita bisa menikmati. Tapi nggak masalah gitu. Di sini kita bisa melihat kota Bandung, apa ya tadi yang mungkin kaum marginalnya gitu ya. Yang rumahnya di gang. Gimana mereka kemana-mana naik motor. Terus ngopi di terminal tuh hal-hal. Sebenarnya kita tuh ngeliat itu di sehari-hari, tapi ketika ngeliat kita di film tuh kayak wah ini representatif loh gitu, sama kehidupan yang nyata. Tanpa mereka harus terlalu banyak bahasa Sunda. Nggak perlu translasi. Kita bisa mengenali itu Bandung dari logat aksen ya. Aksen. Terus dari pemandangannya juga pasti lu mengenali di sini. Dari nama-nama karakternya. Ya. Terus siapa nama si istrinya Kang Mus? Jenderal siapa ini tuh? Imas itu. Di situ kita bisa mengenali juga kegiatan-kegiatan mereka kayak cimpring misalnya tuh. Makanan khas Bandung. Kalau di keluarga Cemara kita makan opak, di sini kita ada kecimpring. Kecimpringnya juga bawaan dari sinetron ternyata. Oh gitu ya. Oh iya benar. Dan ada yang bisnis lele cuma nggak terlalu ditampilin di sini. Adegan pertama ya yang itu nih yang gue suka, ada orang digebukin itu jadi kayak
Itu seeding doang buat ngasih bibit bahwa ceritanya akan bergulir seputar itu, tapi abis itu kita berganti ke cerita yang lain. Kita kira tuh kayak ini apaan sih, kok kayak nyambung gitu, tapi ternyata itu dengan halusnya mulai sedikit-sedikit kesini dengan berbagai macam subplotnya. Kalau menurut gua subplotnya bagus-bagus, lucu. Subplot favorit gua tentang bagaimana ceritanya seorang mantan preman punya anak yang sudah mulai beranjak gadis, dia dimulai dari punya pacar gitu. Ya semua bapak pasti mungkin begitu, punya perasaan protektif terhadap anaknya gitu. Iya, dan bapaknya nanya ke istrinya bukan nanya anaknya. Iya. Itu siapa gitu. Itu lucu banget, lu harus nonton ini film karena bagian situnya itu salah satu yang favorit gue. Gimana caranya dia memflexing kekuatannya dia sebagai ex-preman. Dia nelfon anak buahnya, coy, ini anak gue dijemput cowok nih, tolong dilihatin dulu dong. Itu tolong titip pesan kayak gini gitu. Kita meskipun spoiler alert, tapi bagian sini mendingan lu nikmati sih. Harus lu nikmatin sendiri. Ini enjoyable banget. Humornya gue suka. Humornya nggak tipe-tipe ala-ala stand up comedy yang scripted lu cuman dari dialog doang. Ini kita main ala-ala slapstick, ala-ala ekspresi dari karakter. Mang UU itu breakout karakter. Sama si itu Pipit ya. Kalau Mang UU dia dialognya khas banget dan lu harus menikmati sendiri. Langsung di bioskop. Mungkinnya serem coy, tapi pas lagi ngomong itu kocak asli. Kita pernah di premier tepuk tangan nontonnya. Dia terus kalau yang Kang Pipit dia mirip-mirip kayak gitu ya, dengan potongan. Kalau Kang UU preman ala gondrong, ini Kang Pipit ini ala abang-abang fitness ya kan, yang badannya gede, rambutnya botak gitu. Tapi dia lucu dengan lucu-lucu polos, tapi pas lagi berantem serem juga gitu. Itu kita bisa lihat kontras karakternya yang nggak cuma satu layer doang, kayak seperti misalkan preman galak udah gitu doang. Ini enggak. Masing-masing karakter kuat sekali. Bisa kita tahu ternyata karakter A ini begini sifatnya, karakter B ini begini. Di Pakaran Preman ada mandornya, nggak sih, project manager iya. Juga salah satu tokoh yang bagus ya. Itu juga tokoh yang bagus, benar-benar. Project manager itu. Karena apa-apa lewat dia gitu. Siapa yang available nih, dia yang tahu gitu. Kalau lu kerja di agensi, bilang dia benar project manager banget tuh. Gue butuh ini, siapa yang available? Ini A, B, C. Kamu lagi di mana? Sini sekarang. Oke, siap, langsung berangkat gitu. Laporan ke atasan. Karakter cewek, gue pengen ngomongin karakter cewek. Banyak loh karakter cewek di sini. Tapi kalau ngomongin dunia preman, perempuan tuh bukan hal yang langsung muncul di sebagai top of mind ya gitu. Tapi di sini memang sih perempuan-perempuan itu jadi pemeran pendukung. Tapi ternyata mereka punya kuncian gitu, masing-masing semua punya kuncian bagaimana bergerak cerita gitu. Kayak tokoh Imas itu. Mungkin lo ngeliat namanya nih cewek annoying banget sih gitu. Bahkan gue sempat ngejudge bahwa kenapa sih dia masih bawa stereotip cewek istri yang jealousan gitu. Tapi ternyata enggak loh. Kalau nggak ada dia film ini mungkin nggak akan ada. Benar. Terus bahwa si 3 anak perempuan yang Kang Bahar gitu, ternyata ngobrol sama mereka tuh, sebenarnya mereka juga ikut menggulirkan kan bagaimana Imas cerita sama mereka. Terus ketika Kamus ngobrol sama salah satu anaknya, tadi gue pikir ini adegan ini terlalu bertele-tele, tapi kuncinya bukan di dialog. Itu ada hal-hal kecil yang lo harus lihat dan bagaimana itu jadi kunci untuk cerita selanjutnya gitu. Jadi si sutradaranya ini bisa banget loh kayak membangun sebuah cerita nggak cuma dari dialog, dari visual, dari cut-to-cut, dari teknik. Jadi bagaimana cara dia menggambarkan, menceritakan satu cerita yang full dengan berbagai macam metode yang kita bisa menikmatinya gitu. Kalau gue bilang sih dia apik sih kayaknya. Beneran ini baru namanya director. Ya sapi banget. Bahkan ini film Lebra pertama. Katanya Kang Arisnya baru pertama kali dari yang dulunya dia hanya menanganin film, sekarang dari sinetron sekarang jadi film. Dan please jangan jadi film terakhir. Iya, boleh dong kalau ada lagi ya. Kita sih seneng banget ya. Seneng, menikmati banget film ini. Kalau bisa dibilang ini kita kayak pertamanya agak-agak underestimate, dan ini ternyata jadi pleasant surprise bagi gua. Mungkin bagi lu juga. Tadi gue pikir ini komedi, tapi ternyata enggak sih. Ya of course ada unsur laga ya, bahwa ini preman, tapi drama dan betapa realistis film ini. Bahkan endingnya tuh gue ngerasa anjir nih cakep banget sih, ya kan? Bahwa ya hidup tuh kayak gini gitu. Hidup tuh nggak selesai ketika muncul tulisan di end. Betul. Mungkin ini ending yang tidak populer, gitu. Tidak akan jadi ending yang populer. Mungkin banyak orang yang gue rasa sih bakal kecewa sama endingnya, tapi menurut gue nggak masalah ya, karena ya ini realistis. Realistis banget. Gue suka juga sama ini coy. Ada 2 kali scene berbeda yang contrasting tapi di cut yang sama. Waduh. Jadi ada, ini agak spoiler dikit, tapi gue nggak mau, mendingan lu nikmatin aja. Jadi ada adegan yang positif dan negatif. Dalam satu span misalkan 5 menit gitu, kita dengan satu lagu kita A ke B ke A ke B. Wah itu keren coy, keren. Kita bisa lihat itu. Dan itu gue juga 1 tahun belakangan ini nggak ada yang kayak gitu gue film ini. Gue juga nggak inget sih. Iya kan? Ada nggak sih adegan laki-laki menangis di film ini? Ada ya? Ada, kamu lihatnya nangis. Nah ini bayangin film preman terus karakter utamanya menangis. Itu tuh
salah satu cara menggerus toxic masculinity lewat layar. Kita beberapa kali nonton kan dengan cowok nangis. Cowok nangis. Please, thank you banget saudara yang menunjukkan bahwa nggak apa-apa. Menormalisasikan bahwa tidak mengapa kalau seorang lelaki itu menangis, bahwa masalah itu bisa dihadapi juga gitu, dan it's okay to share your problem with other person gitu kan. Settingnya believable banget. Kita bisa ngelihat tadi yang gang-gang sempit, kita bisa lihat di terminal. Rumahnya juga rumah yang bener-bener ditinggalin kayak banyak barang gitu-gitu ya kan. Terus bajunya juga ya biasa aja, nggak ada yang terlalu mewah. Jadi dan mereka bisa kayak beneran gitu, kayak pas lagi di rumah ya gitu pakai kutang sana celana pendek. Tapi ketika dia mau jalan sama istrinya baru dia rapi-rapi. Ketika dia mau ngelayat baru dia agak yang formal dikit. Nggak selamanya lu yang cewek itu tampilannya harus yang menor-menor terus-terusan, atau yang abang-abang laki-lakinya harus yang ganteng apa enggak. Ini filmnya namanya preman pensiun ya. Di sini orang-orang yang bisa lu temui di sekeliling lu setiap hari, coy. Dan bahkan tipikal preman juga nggak yang full tatoan gitu-gitu. Seru dong preman gitu. Yang baju hitam pakai jaket. Jody juga bisa. Juga bisa. Bisa aja gitu. Musik kayaknya nggak, dia dari musik scoring lebih kali ya, bukan ke original soundtracknya. Kalau musik scoringnya lumayan deh. Bagaimana caranya dia menemani scene yang tegang itu seperti apa? Tapi ada sih yang cukup mengganggu buat gue. Yang pas adegan dia ngobrol sama si anaknya Kang Bahar itu. Entah kenapa musiknya agak ganggu. Atau mungkin kan adegan terlalu panjang, jadi gue annoyed sama semuanya. Yang gue suka malah yang pas lagi yang tadi yang gue bilang tuh, jadi ada adegan, jadi ceritanya ada live music gitu. Live musiknya itu keren, bisa menggambarkan porsi negatif dan positifnya jadi satu pengantar yang ngejahit dua adegan itu. Kita yang nonton di situ tepuk tangan dengan film yang menurut kita oke, keren. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kayak ngejomplang gitu, enggak. Meskipun karakternya banyak, kita punya kenangan tersendiri sama semuanya gitu. Jadi serasa kenal sama mereka. Kalau gue sih bahasa gitu ya, jadi kayak gue, wah nih gue kalau misalkan kenal sama Mang Uu yang beneran, gue berharap gitu. Jadi gue berasa dekat sama mereka gitu, coy. Terus bahkan ketika ada karakter-karakter apa, kita tuh ikut bersimpati gitu. Padahal ya mungkin dia juga bisa dibilang antagonis gitu kan. Tapi ya kita bisa bersimpati sama semua. Di dunia ini gak ada yang bener-bener antagonis kan. Gak ada yang bener-bener hitam putih. Bener. Kalau di Marlina orang bilang spaghetti western rasa sate, gue menyimpulkannya ini kayak kita nonton genre film mafia tapi rasa karedok gitu. Makanya Surabi. Pokoknya Surabi juga bisa. Pokoknya khas Indonesia. Khas Bandung ya. Khas Bandung. Karena ini keluarga itu nomor satu di crime scene gitu, tapi kita terjemahkannya dengan versi Bandung gitu, dan ternyata nilai family, nilai kekeluargaan adalah nilai yang universal dan bisa diterjemahkan dengan apik sekali. Rekomendasikan, gue rekomendasikan. Dan please jangan berekspektasi lo bakal ketawa terus di film ini. Memang sih kalau ada trailernya komedi, tapi enggak. Kayak hidup semuanya ada. Bener, ada yang lucu, ada yang sedihnya gitu. Dan itu gue suka karena nggak salah panjang film kita bisa. Kalau gue sih nggak suka ya guys, dari film ujung ke ujung ketawamu capek gitu. Ini porsinya pas ya. Lu bisa nonton film ini sebagai hiburan yang kalau lu pengen nonton bosan sama film-film yang stand up comedy-ish gitu, lu bisa nonton film kayak gini. Film ini mulai tayang 13 Januari. 13 Januari. Sorry salah. 17 minggu depan ya berarti ya. Iya. Jangan kelewatan. Bisa kita udahi kali ya. Bisa. Terima kasih buat nonton review kita Preman Pensiun kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode Kletik Film berikutnya. Thank you. Dadah.